2021 sampai Oktober. Kemudian juga nanti tantangan BPDPKS dalam mendukung industri kelapa sawit berkelanjutan dan juga dukungan yang diperlukan dalam penguatan program BPDPKS tahun 2021 dan 2022 nanti khususnya. Next. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita melihat capaian program BPDPKS tahun 2021, mungkin kita lihat next Mas. Kita lihat pertumbuhan atau kinerja daripada sawit nasional, di mana sawit Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi year to year sampai tahun kuartal ketiga itu mencapai sekitar 3,51%, terus meningkat di posisi yang positif. Kemudian juga laju pertumbuhan untuk sektor usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan juga terus menunjukkan angka yang tren yang positif. Kemudian juga kita tahu bersama bahwa sawit adalah penyedia lapangan kerja yang cukup besar, hampir 16 juta orang tergantung daripada sawit, bagi yang langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga sawit ini mendukung program SDGs, kemudian ada beberapa parameter itu yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan, kemudian juga masalah mengurangi daripada emisi karbon, kemudian juga kesetaraan, juga beberapa hal, terutama di parameter 1, 10, 13, dan juga 7 dan 8 sini. Jadi untuk program SDGs, sawit sangat kontribusinya akan besar. Bahkan di beberapa kajian yang lain, kontribusinya ada 8 parameter yang terlibat daripada program sawit ini. Next, terkait dengan peran daripada pengembangan peran BPDPKS dalam pengembangan industri sawit dalam negeri yang berkelanjutan tadi, kita tahu bersama bahwa fokus pengembangan industri sawit berkelanjutan yang dilakukan BPDPKS adalah bagaimana kita meningkatkan efisiensi biaya usaha berkebun sawit rakyat, kemudian juga harga jual TBS yang optimum sehingga stabilisasi harga terjamin, dan juga yang paling utama nanti adalah untuk menunjang kesejahteraan pekebun. Dalam hal ini ada beberapa program yang telah dilakukan BPDPKS, yaitu program yang berdampak langsung, yaitu program peremajaan sawit rakyat, kemudian program sarana dan prasarana, program pengembangan SDM, dan ada program yang tidak langsung, program mandatory biodiesel, kemudian program litbang sawit, dan program promosi dan kementerian sawit. Jadi program-program inilah nanti yang kami coba sampaikan capaiannya di tahun 2021 ini untuk info kita semua bagaimana peran BPDPKS selama ini dalam mensupport industri sawit yang berkelanjutan tadi. Next. Kemudian untuk mewujudkan peningkatan tadi, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan pekebun, stabilisasi harga CPO dan juga keberlanjutan industri sawit, diupayakan adalah dengan melakukan strategi, yaitu integrasi program baik di sektor hulu maupun hilir. Di sektor hulu kita ada program PSR yang tadi sudah sampaikan Mas Muhammad Iqbal. Kalau mungkin program ekstensifikasi lahan untuk program BPN ini nggak mungkin ya, kita karena juga ada program moratorium, kemudian juga banyak disorot oleh pihak luar juga terkait dengan penguasaan lahan untuk pengembangan akar abadi, tapi program intensifikasi yang mungkin kita perlu jalankan, yaitu salah satunya program PSR tadi. Kemudian juga program riset dulu, kemudian juga sarana-prasarana untuk pekebun dan juga nanti daerah penghasil sawit, kemudian juga pelatihan petani dan industri petani dan SDM industri sawit, baik terutama khususnya di hulu, baik untuk pekebun dan juga nanti masyarakat sekitar kebun juga. Kemudian untuk menunjukkan stabilisasi harga CPO juga ada beberapa program, diantaranya adalah pendanaan biodiesel, pendanaan selisih HIP, selisih kurang HIP BBM minyak solar dengan HIP biodiesel, kemudian juga program promosi dan juga advokasi sawit yang positif, kemudian juga riset pasar dan juga produk terkait dengan hasil-hasil sawit untuk nanti memperkuat atau perluasan pasar daripada produk sawit ini. Kemudian juga mau tidak mau setelah kita sektor hulu dan juga menengah kita perkuat, nanti sektor industri hilir pun juga harus kita kuat. Bagaimana produk-produk hilir yang kalau kita secara akademis ada sekitar 250 produk hilir yang bisa diproduksi dari sawit, itu saat ini mungkin yang komersial sekitar 100-an ya, yaitu bagaimana kita tingkatkan sehingga mempunyai nilai tambah yang lebih daripada produk sawit ini ke depannya, sehingga nanti industri hilir lebih bermanfaat, mempunyai nilai tambah yang sangat besar,
sehingga CPO tidak hanya kita ekspor, tapi yang kita ekspor adalah produk-produk yang memang sudah mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Next, terkait dengan capaian kinerja program PSR dari tahun 2016 sampai 2021 ini, jumlah pekebun yang sudah mendapatkan untuk penyaluran dana PSR itu sekitar 102.000, ya, lebih dari 102.000 pekebun. Kemudian luasan lahannya mencapai 234.000 hektar. Kemudian dana tersalur untuk program PSR ini sudah mencapai 6,34 triliun. Di mana pada program ini sudah meningkatkan produktivitas dan juga kualitas TBS. Ada beberapa kebun yang kita mendapatkan PSR di tahun 2016-2017 itu sudah mulai panen, seperti di Muba, kemudian juga beberapa di Rio juga. Kemudian menjalankan praktek perkebun yang baik, TAP, kemudian juga memperbaiki tata ruang perkebunan. Jadi ini yang mungkin menjadi fokus atau manfaat dari program permajaan sawit rakyat. Kemudian next, setelah program sawit rakyat, kita ke program biodiesel, pemberian daripada tadi insentif selisih kurang HIP minyak solar dengan HIP biodiesel yang sudah dijalankan sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Tadi disampaikan oleh Mas Iqbal dari Sposi, ya, itu bagaimana program tahapan mandatori biodiesel berdasarkan Permen SDM nomor 12 tahun 2015 itu meningkat dari 15% tahun 2015, kemudian mulai Januari 2016 20% dan mulai 2020 menjadi 30%. Kemudian volume biodiesel yang disalurkan selama tahun dalam ini kerangka pembenahan BPDPKS, karena sebelumnya mulai tahun dari 2008 sampai 2014 itu pakai dana APBN, kemudian setelah 1 Januari 2015 stop, kemudian Juli didirikan BPDPKS, kemudian juga mulai penyaluran biodiesel dengan kerangka pembenahan BPDPKS mulai Agustus 2015 itu sampai Oktober 2021 itu sudah tersalurkan biodiesel sebanyak 26,9 juta KL, di mana insentif atau mungkin selisih yang tersalurkan yang untuk mendanai dana program selisih kurang daripada HIP tadi itu 98,3 atau hampir 98,3 T. Kemudian PPN yang dibayarkan kepada kas negara itu hampir mencapai 9 triliun rupiah. Juga sampai bulan Oktober itu capaian penyaluran biodiesel dari target 9,2 juta KL itu sudah capaiannya 80%, yaitu mencapai kurang lebih sekitar 7,9 juta KL. Dan juga nanti ada kemungkinan target ini akan terpenuhi, diharapkan sampai akhir tahun itu akan tersalurkan sekitar 9,1 sampai 9,2 juta KL. Kemudian dampak daripada kebijakan ini adalah bagaimana mengurangi greenhouse gas emission, gas rumah kaca, yaitu bisa mencapai 80,4 juta ton CO2 ekuivalen, kemudian juga meningkatkan nilai tambah industri hilir sawit 40,31 triliun, dan juga penghematan devisa dari kita tidak mengimpor daripada minyak solar itu hampir 3,9 miliar US dollar. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu program sarana prasarana. Program sarana prasarana ini kita memang mau baru mulai karena terkait regulasi dan segalanya, ya. Program ini digunakan untuk benih, pupuk, pestisida dan ekstensifikasi, kemudian juga pupuk dan pestisida untuk intensifikasi, kemudian juga alat pasca panen dan juga unit pengolahan hasil, kemudian peningkatan jalan dan juga tata kelola air, alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar, juga verifikasi teknis ISPO tadi. Dan untuk program-program ini memang tadi berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Bun, dan untuk tahun 2021 kemarin sudah keluar 4 rekomtek peningkatan jalan produksi dengan nilai hampir 22,2 miliar, kemudian 2 rekomtek intensifikasi dengan nilai sekitar 931 juta, kemudian 1 rekomtek ekstensifikasi nilainya 13 miliar, dan 1 rekomtek mesin pertanian 1,4 miliar. Jadi memang capaian dari Besarpas ini juga masih belum maksimal, karena juga rekomteknya mungkin baru kita terima di 2021 ini. Kemudian untuk kinerja program pengembangan SDM, next lagi, tadi Sarpras.
naik Mas. Ya. Jadi untuk program pengembangan SDM, kita tahu bahwa program SDM yang saat ini sudah dijalankan itu program pendidikan, yaitu program pendidikan beasiswa pendidikan, dan untuk sampai dari tahun 2016 sampai 2021 itu sudah ada beasiswa kepada mahasiswa sebanyak 3.265 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa baik untuk program D1, D3, dan D4. Jadi sebanyak D1 sebanyak 1.700 mahasiswa, D3 1.215 mahasiswa, dan D4-nya 350 mahasiswa. Untuk program D4 ini baru mulai di tahun 2020 dan 2021 ini. Kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh 6 lembaga pendidikan, yaitu ada di Jogja ada 2, LPP Jogja dan juga AKPY Jogja, kemudian ada JWE di Bekasi, ITSB juga di Bekasi, kemudian ada Poltek Kampar, dan juga ada Stipap di Medan. Jadi outputnya sudah ada lulusan di D1 itu sebanyak 1.450 mahasiswa yang mereka siap kerja di industri sawit, dan juga kembali ke daerah masing-masing untuk memperkuat perkebunan atau industri sawit di wilayahnya, termasuk yang masuk ke koperasi, ke Pemda, dan sebagainya, termasuk pengawalan untuk program PSR juga. Kemudian lulusan diploma untuk D3 itu ada 310 mahasiswa, dan dana tersalur untuk selama program dari 2016 sampai 2021 itu 186 miliar untuk mahasiswa, dan juga pelaksanaan pelatihan di 21 provinsi. Kemudian peserta pelatihan ini dari 2015 sampai 2021 ini sampai Oktober itu 9.178 peserta pelatihan, itu baik pekebun, kemudian juga masyarakat umum termasuk guru SMK terkait dengan sawit. Kemudian juga di tahun 2021 ini kemarin bulan November itu ada 501 peserta yang sudah ikut pelatihan lagi berdasarkan rekomtek dari Dijenbun. Kami menerima rekomtek dari Dijenbun lebih dari 2.500 peserta, tapi karena keterbatasan lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan daripada Dirjenbun 206 terkait dengan teknis juknis ya, petunjuk teknik pelaksanaan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit, itu kemarin baru ada satu lembaga yang bisa melakukan pelatihan tadi. Kami harapkan nanti mungkin kita kerjasama dengan GAPKI dan juga yang lainnya, itu mungkin persyaratannya bisa lebih disederhanakan dengan Dirjenbun juga, dan juga nanti sehingga lebih banyak lembaga pelatihan yang bisa melakukan pelatihan, dan juga nanti dari yang 2.500 itu rekomtek itu rencana kami mulai di awal 2022, dan juga nanti sampai 2022 akhir itu kami targetkan mungkin sekitar 5.000 sampai 8.000 peserta pelatihan yang bisa dilakukan untuk penguatan SDM ini. Kemudian next untuk program Litbang dari sebelumnya Mas dari ya. Untuk program Litbang dari tahun 2005, 11 sampai 2021, kita ada 232 kegiatan Litbang yang sudah didanai, di mana ada bidang-bidang yang didanai termasuk bidang bioenergi ada 47, kemudian bidang sosial ekonomi dan teknologi informasi komunikasi ada 59 kegiatan, bidang lingkungan ada 37 kegiatan, pasca panen dan pengolahan 9 kegiatan, pangan dan kesehatan 17, kemudian juga lahan, tanah, bibit, dan budidaya ada 26, dan juga biomaterial dan oleh kimia ada 37 kegiatan. Kegiatan kita yang danai memang sesuai dengan proposal yang masuk ke BPDBKS. Kita ada program penerimaan proposal ini ada 2 mekanisme, yaitu mekanisme inisiatif dari kementerian yang terkait tadi untuk mensupport kebijakan terkait sawit, kemudian juga dari lembaga Litbang yang kami usulkan seperti GRS ya, Grand Riset Sawit, itu setiap tahunnya kami buka, dan saat ini juga sesuai dengan hasil perisai kemarin Pekan Riset Sawit yang sudah kami umumkan untuk tahun 2022, kami sudah umumkan, bisa dilihat nanti di webnya BPDBKS untuk bagaimana ambil bagian untuk mengajukan proposal Litbang ini nanti ditutup sampai tanggal sekitar pertengahan Februari 2022. Dan dari 232 kegiatan yang sudah dilakukan tadi, itu melibatkan 840 peneliti, kemudian juga ada mahasiswa, kita ada lomba riset mahasiswa yang
Biasanya nanti kami ada 30 riset atau peneliti kegiatan terkait lomba riset mahasiswa ini untuk mendorong mahasiswa atau kaum milenial untuk bisa memulai kegiatan atau mencintai kegiatan riset terkait sawit. Itu sudah melibatkan 346 mahasiswa dan lembaga litbang yang terlibat itu ada 69 kegiatan 69 lembaga. Kemudian output daripada kegiatan-kegiatan litbang yang sudah dilakukan itu ada publikasi, ada 201 publikasi baik nasional maupun internasional, kemudian 42 paten yang terdaftarkan dan 6 buku yang sudah dipublikasi. Dana litbang yang sudah disalurkan sampai Oktober 2021 itu sejak kumulatif sejak tahun 2015 itu sekitar 382 miliar rupiah. Next. Kemudian untuk terkait dengan program promosi dari 2015 sampai 2021, tujuan promosi kita ada promosi, diplomasi dan juga litigasi sawit internasional, seperti kita partisipasi dan juga pelaksanaan FGD, pameran, juga talk show dan forum bisnis sawit pada event-event internasional. Untuk tahun 2021 ini kemarin kita ada Hannover Messe, kemudian Dubai Expo dan juga ambil bagian dari COP 26 di Glasgow, di mana kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dan juga asosiasi terkait dan perwakilan atau KBRI di negara tujuan dan juga sekitarnya. Kemudian juga dukungan ligitasi kasus pemberlakuan regulasi yang menghambat perdagangan sawit yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor antara lain seperti regulasi RED II, ya, kemudian juga pengenaan anti dumping dan anti subsidi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan juga dukungan terhadap negosiasi kontrak etik pada forum bilateral. Kemudian juga peningkatan citra sawit di dalam negeri itu kita dengan membuat sosialisasi, kemudian juga kita melakukan seminar, FGD, talk show, dan juga kita melalui media baik online maupun offline, dan juga ada melalui PSA yang ada di bandara, kemudian di KRL dan sebagainya. Dari situlah kita bagaimana juga adanya kegiatan pemberdayaan dan penguatan koperasi dan UKM terkait sawit juga. Dari sini kita bisa mengingat indeks persepsi positif media yang trennya dari Januari sempat turun, kemudian naik, ya, walaupun di bulan September, Oktober itu cenderung akan turun. Mudah-mudahan ini nanti dengan November dan Desember juga akan naik lagi dengan kita usaha-usaha yang kita lakukan bersama. Next. Kemudian terkait dengan tantangan BPDPKS dalam mendukung industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ini adalah koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait penyelesaian status lahan dalam kawasan hutan untuk program PSR, kemudian juga peningkatan komitmen kementerian dan juga pemerintah daerah dalam rangka percepatan program PSR, SDM, dan juga kemitraan, dan juga termasuk sarpras juga, kemudian penyempurnaan regulasi, baik itu mungkin apakah nanti termasuk juknisnya, kemudian penguatan data dan infrastruktur. Kemudian juga penyempurnaan proses bisnis program, peran kewenangan dan penghimpunan dan penyaluran dana di BPDPKS, kemudian sosialisasi program penghimpunan dana, kemudian terkait tarif, BSR, Litbang, SDM, Sarpras, promosi, dan juga pemanfaatan produk hilir termasuk BBN. Kemudian juga peningkatan kuantitas dan kualitas riset terapan baik di hulu dan hilir, sehingga hasil-hasil riset kita ini bisa dimanfaatkan langsung oleh industri dan nanti memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kemudian juga peningkatan kemitraan dengan para pihak untuk percepatan program dan peningkatan kegiatan promosi dan citra positif sawit serta perluasan pasar produk sawit baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian juga dukungan ligitasi kasus pengenaan biaya masuk anti dumping dan anti subsidi oleh Uni Eropa maupun Amerika Serikat dan juga negara lainnya. Kemudian juga peningkatan pemberdayaan dan penguatan koperasi dan UKMK terkait sawit tadi. Next. Mungkin sebagai terakhir atau penutup, kami sampaikan dukungan yang diperlukan dalam penguatan program BPDPKS, next Mas, yaitu dukungan kebijakan dari kementerian atau lembaga terkait untuk penyelesaian lahan yang masuk kawasan hutan agar dapat mengikuti program permajaan perkebunan sawit, kemudian dukungan kebijakan dari Komite Pengarah untuk percepatan penyaluran dana program PSR, Sarpras, dan pengembangan SDM, di luar mekanisme rekomendasi teknis Kementerian Pertanian, karena kita sangat tahu bahwa untuk program PSR, Sarpas, dan pengembangan SDM saat ini mengacu pada Permen Tan 7 tahun 2019
itu mesti harus ada rekomendasi teknis dari Dirjenbus untuk kita bisa lakukan. Jadi sangat tergantung sehingga perlu dukungan atau mungkin perubahan regulasi sehingga nanti bisa melalui mekanisme lain di samping program Rekomtek dari Dirjenbun tadi. Kemudian dukungan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program permajaan sawit rakyat dan juga dukungan dari supaya ini menjadi bagian IKU dari dinas-dinas terkait atau dinas perkebunan di daerah dan juga menjadi IKU-nya Bupati untuk program PSR ini dan bukan mungkin juga nanti termasuk Sarpas juga. Kemudian dukungan dari pimpinan Polri dan Kejaksaan RI agar aparat penegak hukum di daerah dapat mendukung kesuksesan program yang terkait dengan keberlanjutan industri kelapa sawit. Karena ada beberapa yang jadi kendala, tantangan karena adanya aparat penegak hukum ini yang di daerah mungkin juga karena mungkin ada satu dua oknum yang dari dana yang sudah disalurkan itu tidak digunakan untuk program PSN tapi untuk yang lain sehingga mungkin menjadi temuan dan ini menjadi kadang-kadang kendala kalau kita terkait dengan percepatan program PSR tadi. Jadi mungkin dukungan atau nanti MOU dengan pimpinan Polri dan Kejaksaan supaya kita mengawal program PSR ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan BPDPKS pada prinsipnya siap mendukung untuk mensupport keberlanjutan sawit, industri sawit ke depannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas paparannya yang sangat komprehensif. Jadi memang luar biasa peran dari BPDPKS ini sangat strategis Pak untuk mendukung upaya kita mencapai titik terbaik dalam komitmen keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia, khususnya bagi teman-teman smallholders atau petani. Sebelum saya masuk ke sesi Q&A, panitia ada video yang ingin ditampilkan. Silakan. Menarik sekali video barusan. Jadi kalau kita nonton Netflix itu ada Squid Game. Nah sekarang Info Sawit bikin Sawit Game. Jadi kami persilakan teman-teman audiens yang hadir pada seminar hari ini untuk berpartisipasi nanti menjadi peserta dari Sawit Game. Bapak Ibu semua, ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dalam Jabri WhatsApp saya dari panitia. Ada sekitar 11 pertanyaan. Tentu masih banyak lagi pertanyaan yang tidak dikirimkan ke saya karena memang waktunya tidak memungkinkan. Tapi nanti saya akan membacakan paling tidak 7-8 pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya saya mau mengundang kepada sahabat saya, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, Bang Manstio Sudarto, untuk bisa memberikan short comment selama kurang lebih 5 menit atas apa yang sudah dipaparkan oleh keempat narasumber kita. Kami persilakan Bang. Oke, terima kasih kepada Bang Topan dan juga Info Sawit memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa respon dari beberapa pemakalah sebelumnya. Saya tentunya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh ASEAN Agri dalam hal membangun keseimbangan antara pekebun dan juga perusahaan. Sejak dulu saya memang cukup memperhatikan apa yang dilakukan oleh ASEAN Agri terhadap para petani sawit di daerah ya. Dulu juga saya pernah bertemu dengan Pak Sukanto Tanoto
dan tahun 2016 kalau tidak salah, dan menyampaikan bahwa agar peran-peran korporasi itu harus dibawa ke arah pemberdayaan dan juga penguatan bagi para petani sawit di sekitar, baik yang secara faktual bekerja sama langsung ataupun tidak. Oke, memang ada hal yang baik, ada banyak hal yang yang menurut saya banyak progresnya terkait dengan transformasi di dalam industri sawit kita, tetapi memang masih banyak PR-PR yang belum kita sentuh ataupun mungkin belum sudah kita sentuh tetapi belum ada hasilnya, sehingga masih ada masalah di mana-mana. Bapak Ibu semua, sebagaimana tema kita pada siang hari ini, minyak sawit sebagai minyak nabati berkelanjutan terbesar di dunia, tentunya harus bisa mengambil maknanya. Bahwa yang pertama itu adalah soal pembangunan berkelanjutan itu harus menjadi stressing point bagi semua pihak, baik itu korporasi, pemerintah, dan juga tentunya adalah organisasi petani dan petani sawit itu sendiri. Dan poin saya yang paling penting adalah terkait dengan bagaimana konsentrasi kita sekarang itu harus dibawa ke aspek-aspek sosial. Saya kira aspek lingkungan itu banyak sekali memang yang menjadi perhatian penting ya, bahkan menjadi hal yang paling utama dilakukan, dan banyak meninggalkan aspek-aspek sosial dalam hal kinerja pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan sawit. Sebagai contoh begini, riset terbaru yang dilakukan oleh Wageningen University dan juga beberapa universitas di Indonesia dan juga beberapa lembaga masyarakat sipil itu melakukan studi soal aspek sosial di perkebunan sawit, yaitu soal konflik perkebunan antara perusahaan perkebunan versus masyarakat adat dan juga perusahaan perkebunan versus petani sawit. Di dalam berbagai laporan itu memang konflik yang paling besar kalau dibandingkan dengan korporasi lain seperti misalnya tambang, hutan tanaman industri, ataupun infrastruktur, karena sekarang konsen pemerintah di sektor itu juga infrastruktur. Konflik yang paling besar di dalam konteks penguasaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam itu adalah konflik sosial itu. Dan perlu diingat bahwa konflik-konflik sosial ini belum pernah diselesaikan oleh para pihak. Terutama misalnya di dalam pembangunan kemitraan antara petani sawit dan juga korporasi, di mana sekarang itu ada penerapan pola manajemen satu atap. Dan pola ini memang banyak tidak disukai oleh petani sawit, dan implementasinya di mana-mana dari Sabang sampai Merauke itu banyak konfliknya. Belum ada proses penyelesaiannya. Saya kira pemerintah juga sudah mencatat bahwa konflik-konflik itu ada di dalam skema kemitraan itu. Tetapi belum ada perbaikan di dalam regulasi kemitraan kita dalam konteks pembangunan perkebunan plasma atau di dalam membangun skema kemitraan. Begitu juga pun dalam hal permajaan sawit. Saya kira Bapak dan Ibu semua, sebenarnya untuk menggandeng petani membangun kemitraan itu mudah. Yang terpenting itu adalah soal bagaimana selama 25 tahun itu bisa menerapkan praktek-praktek sosial terbaiknya terhadap para petani sawit. Tidak mengerdilkan petani, tidak membuat konflik dengan petani,
perusahaan tidak suka-suka terhadap para petani sawit. Saya kira kalau para petani sawit sekarang, misalnya di dalam replanting ya, karena ada beberapa saya temukan, mereka tidak mau lagi bermitra dengan perusahaan